Jadi perlu diketahui wasiat ini diambil dari bahasa Al-Quran. Bahasa Indonesianya wasiat, bahasa Al-Qurannya juga wasiat, pakai sod, wasiat. Mengucapkan huruf sod itu dia seperti sui kalau dibaca. Jadi wasiat, bukan wasiat. Wasiat itu bahasa Indonesia, bahasa Al-Qurannya wasiat, karena menggunakan huruf sod, huruf so, ya, bukan sa, bukan sin, bukan fa. Nah, wasiat ini di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut sebanyak 32 kali. Diulang-ulang itu kata wasiat di dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Urgensitas kata wasiat sangat penting sekali di dalam syariat Islam, sehingga para ulama ahli hadis banyak menyebutkan bab-bab khusus membahas tentang wasiat. Mulai dari Imam Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada bab khusus namanya Kitabul Wasoya, kitab membahas tentang wasiat-wasiat. Wasoya itu bentuk plural dari wasiat, kalau banyaknya wasoya. Imam Muslim juga dalam Sahihnya juga menyebutkan topik khusus yang membahas tentang wasiat-wasiat. Diberikan judul juga Kitabu Wasoya. Di dalam Al-Quran wasiat ini banyak. Ada wasiat dari Allah, ada wasiat dari para nabi. Bukan hanya Nabi Nuh, tapi hampir seluruh para nabi selalu memberikan wasiat. Ada yang wasiatnya khusus kepada ahli waris tentang masalah warisan. Ada juga wasiat kepada orang beriman. Nah, ini di dalam Al-Quran klasifikasi wasiat itu banyak. Wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan wasiatan minallah, wasiatan minallah. Ada wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling sering disampaikan adalah wasiat takwa. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami di sini siapa? Allah. Kok pakai kami, tidak pakai aku? Padahal Allah itu kan Maha Esa. Nah, kata kami di sini menurut para ulama tafsir seperti Al-Imam Al-Alusi Al-Baghdadi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, Allah menyebut dirinya dengan kata kami karena sifatnya Allah banyak. Allah punya nama, ada sifat. Sehingga Imam Baihaqi mengarang kitab berjudul Al-Asma was Sifat. Yang terlebih dahulu adalah nama, setelahnya baru sifat. Nah, nama-namanya Allah itu yang Nabi sampaikan ada 99. Inna lillah tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah, rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya dan melaksanakan nama tersebut dalam hidupnya, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena namanya Allah itu banyak, maka Allah sifati dirinya dengan kata kami. Itu makna pertama. Makna kedua, kami di sini untuk menunjukkan kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Maka redaksi kalimat yang digunakan adalah kami. Kalau saya itu ibaratnya hanya satu. Biasa kata saya menunjukkan kerendahan, tawadu. Tapi Allah Ta'ala Maha Besar, sehingga menggunakan redaksi kata kami. Sungguh kami telah wasaina, telah wasiatkan
Walaqad wasaina alladzina utul kitaba, pada orang-orang yang telah diberikan kitab, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, anittaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga wasiat kepada orang yang menjelang wafat. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Wahai orang-orang beriman, kesaksian di antara kalian apabila telah datang kematian bagi salah seorang di antara kalian. Artinya dia sudah mengetahui indikator sebentar lagi dia mau meninggal. Hina wasiyati Ithnani, baginya pada itu harus membuat wasiat. Allah sebut wasiat. Ithnani, dua orang. Zawa adlin minkum, yang memiliki keadilan di antara kalian. Jadi kesepakatan para ulama bahwa membuat wasiat itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Apalagi orang yang menjelang wafat, sudah ada tanda-tanda mau meninggal, sakit parah misalnya, maka selayaknya dia membuat wasiat kepada anak-anaknya, khususnya kepada keluarganya. Dan wasiat ini memang banyak. Ada memang wasiat dari perspektif fikih lebih cenderung kepada wasiat tentang warisan, itu juga diatur tidak boleh lebih sepertiga. Tapi juga ada wasiat yang sifatnya pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan, itu juga harus disampaikan. Nah, para nabi melakukan itu seluruhnya, sehingga dikatakan hukumnya sunnah muakkadah. Dan Allah Ta'ala sebutkan sudah menjelang wafat hendaklah membuat wasiat. Kalau perlu wasiatnya disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Dua orang saksi yang adil di dalam kitab tafsir Al-Imam Qurtubi yang lahir 600 Hijriah meninggal 671 Hijriah mengatakan maknanya orang Islam, Muslim. Asbabun nuzul atau sababun nuzul, kronologis kenapa ayat ini diturunkan, diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, karya daripada Al-Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah meninggal 516 Hijriah. Jadi ceritanya ada dua orang namanya Tamim dan Adi. Ini Nasrani tapi nanti masuk Islam, menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa ayat ini diturunkan? Nah, ini kronologisnya. Jadi keduanya ini berangkat pergi ke Syam dari Madinah dengan niat untuk bisnis, dagang. Ketika keduanya berangkat, ada seorang bernama Budail atau Badil, Maula Ammar bin As, budak dari Ammar bin As. Berangkatlah mereka bertiga menuju ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, Budail ini meninggal, mengalami sakit, meninggal. Kebetulan lagi bawa harta bendanya. Maka sebelum meninggalnya Budail dalam keadaan sakit parah, dia sampaikan wasiat kepada Tamim dan Adi. Wahai Tamim, wahai Adi, kalau kalian kembali pulang ke Madinah, ini saya punya barang-barang, tolong diberikan kepada kerabat saya. Maka wasiat ini disampaikan bil lisan, dengan lisan. Meninggallah Budail atau Badil ini, maka diambillah hartanya, dikuburkan dia, kemudian hartanya diambil. Ternyata ada satu wadah terbuat dari perak, mankusha bidzahab, namun ukirannya dari emas. Itu harta bendanya Budail atau Badil. Dibawalah ini karena wasiat, dibawalah benda tersebut, harta tersebut pulang ke Madinah. Ternyata di tengah jalan, belum sampai di kota Madinah, harta tersebut hilang. Maka ketika hilang, mereka bingung bagaimana ini. Harta wasiat yang disampaikan oleh Budail tadi sudah hilang, sudah kita ganti dengan yang baru. Diganti dengan yang baru tapi berbeda. Yang lama itu ada emas, mereka ganti yang agak murah. Pulang ke Madinah, sampai ketemu keluarga dari Budail, disampaikan Budail sudah meninggal dunia. Ada wasiat yang disampaikan kepada kami untuk memberikan harta bendanya kepada kalian.
Maka diberikan. Ternyata dilihat oleh keluarganya Budail, ini bukan punya Budail. Punya Budail itu ada dari perak, kemudian ada mankusha bidzahab, ada ukiran dari emas. Maka mereka mengatakan tidak, yang ini sudah, mengingkari. Berita ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah memanggil Tamim dan Adi bertemu Nabi. Kemudian Nabi bertanya, benar ini benda dari Budail? Mereka katakan benar ya Rasulullah. Ternyata mereka mengingkari, itu bukan miliknya Budail, sudah hilang. Mereka ganti yang baru. Nabi menunggu wahyu, apakah benar yang disampaikan oleh mereka berdua? Ternyata Allah turunkan ayat tersebut, syahadatu bainikum. Disebutkan bagian akhir, ithnani, dua orang, zawa adlim minkum, yang memiliki sifat adil, atau yang bukan dari kalian, yaitu bukan agama Islam, karena mereka berdua Nasrani. Maka disinilah ayat mengajarkan kepada kita agar selalu memberikan wasiat, kalau boleh wasiatnya itu ada saksi. Sehingga misalnya kejadian seperti itu, ada yang mengatakan bahwa mereka bersaksi ketika membawa benda tersebut, itu saksinya palsu. Kenapa? Karena bukan benda itu, benda yang aslinya sudah hilang. Karena ada dua saksi tersebut menguatkan pendapat orang yang meninggal tadi. Nah, wasiat yang disampaikan di dalam hadis itu ada baiknya dengan tulisan. Kalau memang tidak sempat dengan tulisan, maka dengan bil lisan, dengan lisan. Ini cara, metode yang diajarkan oleh para nabi, selalu memberikan wasiat, khususnya menjelang wafat. Karena wasiat ini kalau kita tarik secara bahasa artinya summiyatil wasiyah litisaliha bi amril mait. Dalam kitab Lisanul Arab disusun oleh Ibnu Manzur yang lahir tahun 630 Hijriah, meninggal 711 Hijriah, itu dinamakan wasiat karena berkaitan dengan masalah orang yang mau meninggal. Jadi kalau ada orang mau meninggal, disampaikan sesuatu, itu namanya wasiat. Nah, Allah Ta'ala ketika memberikan wasiat bukan berarti Allah Ta'ala mau mati, tidak. Allah Ta'ala maha hidup. Ihya'ul qulub allati tamut bidzikri hayy alladzi la yamut. Cara menghidupkan hati yang mati dengan banyak mengingat yang maha hidup yang tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yamut, tidak pernah mati. Tapi makna wasiat dari Allah adalah ini pesan penting. Karena biasanya wasiat itu isinya, kontennya adalah pesan-pesan yang sangat penting. Sehingga Allah memberikan redaksi kata wasiat. Nah, wasiat juga para nabi disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim juga sebelum meninggal memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Biha, dengan satu wasiat. Kata biha di sini domir hiya kembali kepada kalimat aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada pencipta alam semesta, atau aku mengikuti agama Islam, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Itu wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Wa Ya'qub, dan juga Nabi Ya'qub. Kemudian juga disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi bersabda, man mata ala wasiyatihi, siapa yang meninggal dunia dia sudah membuat wasiat, mata ala sabilin wa sunnatin, maka ketika meninggal dunia dia meninggal dalam keadaan di jalan kebenaran dan dalam keadaan di jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mata, dan juga dia meninggal dunia ala tuqa wasyahadah, dalam keadaan bertakwa dan dalam keadaan syahadah, syahid. Kemudian Nabi katakan dia lakukan itu dengan wasiat, meninggal dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan syahid, maka ini satu fadilah daripada wasiat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis Sunan Muslim, hadis Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
ma hakkum ri'in muslimin, tidak pantas seorang muslim lahu syai'un yusi fihi, jika dia punya sesuatu ingin dia wasiatkan, yabitu lailatain, dia sempat tidur 2 malam tanpa memberikan wasiat. Artinya ketika ada sesuatu penting yang ingin dia sampaikan dan dia dalam keadaan sudah meninggal, mau meninggal, dalam keadaan sakit parah, maka jangan biarkan sampai 2 malam. Illa, terkecuali wa wasiyatuhu maktubatun indahu, dia sudah mencatat wasiatnya di sisinya. Ini hadis ini punya 2 makna. Makna pertama, orang yang diberikan wasiat, dia harus melaksanakan wasiat tersebut secepat mungkin, jangan sampai menunda sampai 2 malam. Makna kedua, kalau sudah dalam keadaan sakit yang parah dan sudah merasakan ini tidak lama lagi akan meninggal dunia, maka ada baiknya dia membuat wasiat tidak lebih dari 2 malam. Hadis ini diamalkan oleh sahabat bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini mengatakan, ma marrat alayya lailatun, tidaklah lewat 1 malam, mundu sami'tu Rasulullah sallallahu qala dzalik, di saat saya sudah mendengar sabda Nabi, janganlah tidur lewat 2 malam kecuali sudah buat wasiat. Illa indi wasiyati, melainkan setiap malam saya buat wasiat, kata Ibnu Umar, karena tidak tahu ajal itu kapan. Nah, ini tentang wasiat. Kemudian hukum wasiat di dalam perspektif fikih ini, para fuqaha membuat spesifikasi. Hukum orang yang membuat wasiat, hukumnya sunnah muakkadah, orang yang membuat wasiat. Dan hukum melaksanakan wasiat ini ada 5 hukumnya. Yang pertama, hukum wasiat hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Misal orang tua kita mau meninggal dunia, kemudian wasiatkan kepada kita, wahai anakku, saya wasiatkan kepadamu, jangan lupa sholat 5 waktu. Kemudian ini uang yang punya saya simpan, tolong diberikan kepada fulan bin fulan. Maka ketika meninggal dunia, wasiat ini wajib, harus dilaksanakan. Ini namanya wasiat yang hukumnya wajib. Ada wasiat hukumnya haram. Jadi wasiat yang disampaikan kita tidak harus melaksanakan, bahkan haram kalau kita laksanakan. Misal ada yang mau meninggal dunia, keluarga kita, sebelum meninggal dunia dia wasiatkan kepada kita, wahai nak, nanti kalau saya sudah meninggal, tolong ya lanjutkan itu minum-minum khamar. Ini dulu ya, saya ngumpul-ngumpul sering minum khamar sama kawan-kawan saya meninggal, engkau lanjutkan itu. Nah, ini wasiat yang haram, tidak harus dilaksanakan, bahkan haram dilaksanakan. Atau wasiat misalnya, wahai anak, ini keluarga tetangga kita dari dulu ya, bapak tidak senang dengan dia, maka bapak minta kalau bapak sudah meninggal dunia jangan pernah engkau silaturahmi dengan mereka. Itu juga wasiat haram karena isinya tidak baik. Jadi wasiat-wasiat yang sifatnya haram, sifatnya tidak baik dalam syariat Islam, wasiat tersebut justru haram kita laksanakan. Jadi tidak semua wasiat harus dilaksanakan.